Baik, anak soleh dan soleha, kita lanjutkan dengan absen ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Silakan cek temannya, apakah sudah bergabung semua? Yuk kita ajak teman-temannya untuk bergabung dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini ya. Ice breaking bersama-sama. Bergerak ya, ikuti dengan iramanya. Satu, dua, tiga. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukan, menghajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Satu, dua, tiga. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukan, menghajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Bagaimana perasaan kalian setelah bernyanyi bersama tadi dan gerak bersama? Adakah anak soleh dan soleha yang tidak bergerak? Ada nggak ya? Mudah-mudahan semuanya bergerak ya mengikuti irama lagu yang tadi. Jika masih ada yang belum bergerak, silakan diulangi kembali. Baik ya, kita lanjutkan dengan pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kalian tahu rasanya saling menghormati dan menghargai orang lain itu? Kemudian yang kedua, pernahkah kalian dihargai orang lain? Bagaimana ya rasanya? Silakan tuangkan di buku tulis kalian ya. Kemudian yang ketiga, sikap saling menghormati dan menghargai disebut juga saling apa ya? Disebut apa ya? Ayo, yuk kita kerjakan di buku tulis PAI BP ya. Oke. Yuk kita bahas sama-sama ya. Saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Coba lihat gambar. Coba ayo kita berpikir keras ya. Coba lihat gambarnya. Gambar apakah itu? Yuk amati gambar. Apa yang kalian pikirkan? Ayo, apa yang sedang kalian pikirkan? Di situ ada gambar yang berbeda-beda suku dan agama, kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan pemahaman bermakna. Dalam mengatur persahabatan, janganlah terhalang oleh perbedaan yang mungkin ada, perbedaan agama, suku, atau lainnya. Tak seharusnya menghalangi kita dalam mewujudkan persaudaraan, baik itu persaudaraan sesama manusia, sesama muslim, bahkan antar bangsa. Semua dapat terwujud jika kita memandang keragaman sebagai keniscayaan dan anugerah yang harus disyukuri, atau sebagai sunnatullah. Nah, sekaligus menjadi kekuatan untuk maju bersama. Jadilah seseorang yang menghargai dan menghormati sesama. Laksanakanlah toleransi sebagai bentuk nyata dari penghargaan tersebut. Toleransi bisa diwujudkan dengan memberikan kebebasan pada orang lain, mengakui hak setiap individu, menghormati keyakinan orang lain, dan saling memahami. Oke, menghormati atau menghargai itu sama saja seperti toleransi. Nah, dengan begitu kita dapat melangkah bersama dalam kebersamaan.
jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya. Karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Betawinya, Maduranya, Ambon, Bugis, Dayak, dan banyak lagi yang lainnya. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Bagaimana anak soleh dan solehah? Sudah nyanyi semua? Yuk kita lanjutkan. Toleransi dan batasannya. Saling menghargai dan menghormati ada batasannya, yaitu toleransi jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan akidah kita atau agama kita. Jangan sampai karena kita punya teman yang berbeda agama, maka kita berpindah agama. Jangan sampai ya. Dikisahkan suatu hari kaum musyrik Mekah menawarkan cara damai kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka usul agar Nabi Muhammad SAW bersama umatnya mengikuti keyakinan mereka, dan mereka pun akan mengikuti keyakinan umat Islam. Mereka kembali berkata, "Kami menyembah Tuhanmu, hai Muhammad, setahun, dan kamu menyembah Tuhan kami selama setahun juga. Kalau agamamu benar, kami mendapat keuntungan, karena kami juga menyembah Tuhanmu. Dan jika agama kami yang benar, kamu juga memperoleh keuntungan." Rasulullah SAW menolak usul orang musyrik karena tidak mungkin dan tidak masuk akal bila terjadi penyatuan agama. Tidak mungkin pula perbedaan-perbedaan di antara beberapa agama disatukan dalam hati seseorang yang ikhlas terhadap agamanya. Peristiwa ini yang menjadi sebab turunnya surah Al-Kafirun yang berjumlah 6 ayat. Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Nah, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan berita ini kepada orang-orang kafir. Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat yang keempat, wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
Ayat yang keenam, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Anak soleh dan soleha, di sini sudah sangat jelas sekali ya surah Al-Kafirun ini bahwa kita harus berpegang teguh pada agama kita masing-masing ya, tidak boleh ikut-ikutan dengan agama yang lain. Tetapi di dalam surah Al-Kafirun ini kita disuruh untuk saling toleransi antar umat beragama. Selanjutnya penugasan, silakan hafalkan surah Al-Kafirun beserta artinya, kemudian videokan ya dengan memejamkan mata, kemudian kirim melalui WhatsApp Ibu ya. Terima kasih anak soleh dan soleha. Tetap semangat ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita faham tentang indahnya saling menghargai antar umat beragama. Tetap semangat belajar di rumah. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.